Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Egy Aldi hadir kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Publik. Hari ini kami hadir dengan tema yang menarik dengan seorang dosen dari Universitas Pancabakti. Peningkatan IPM menuju kesejahteraan masyarakat menjadi topik yang kita pilih untuk kita perbincangkan lebih mendalam pada episode kali ini. Dan sudah saya sampaikan sebelumnya, kita telah hadir dengan seorang akademisi, yaitu Bapak Maulana Filani, SEMM. Terima kasih sekali lagi Pak, kita sudah beberapa kali ketemu dan kesannya masih sama, masih senang sekali saat berbicara dengan Pak Maulana. Hari ini kita men-spotlight dua kata penting Pak, ada kata IPM dan ada kata sejahtera. Iya. Nah tentu kita akan bicara banyak tentang ekonomi juga, tapi betul. kita tahan dulu. Iya. Kita bicara tentang mungkin banyak orang yang belum mengenal apa itu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Dan apa koneksinya dengan kesejahteraan. Nah itu dulu, kita pendalaman tema dulu. Iya, jadi seperti judul kita sore ini adalah kita arahnya ke IPM dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yeah. Nah jadi IPM itu apa? IPM itu ya kalau kita lihat dari kepanjangannya kan itu Indeks Pembangunan Manusia. Yes. Jadi berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia juga. Dan ini menjadi penting untuk kita bahas bahwa kesejahteraan itu hanya bisa kita raih kalau kita ini memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik juga. Nah jadi arah pembicaraan kita di sore ini adalah ke sana. Karena saya banyak melihat ya dari segi kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini, apalagi kemarin ada data yang sempat dirilis bahwa rata-rata skor IQ katanya di Indonesia ini hanya 78. Nah itu artinya apa? Berarti kan secara overall SDM kita ini kan masih perlu ditingkatkan. Yeah. Karena kalau tidak kita tingkatkan SDM itu ya maka berat bagi kita untuk bagaimana membawa Indonesia ini bisa sejahtera. Yeah. Kita ambil contoh kayak negara kecil, negara tetangga kita di ASEAN yaitu Singapura, itu negara sekecil itu yang nggak punya sumber daya apa-apa gitu ya. Tapi karena dia punya kualitas SDM yang baik bahkan tinggi, ya dia bisa memperbaiki ekonomi gitu dan bahkan bisa menjadi negara maju di kawasan ASEAN. Yeah. Nah, jadi semangat kita itu di sini adalah bagaimana kita ini bisa membangun manusianya, terutama dari segi kualitas dari manusia itu sendiri. Nah, IPM itu gambaran umumnya ya kurang lebih seperti itu. Iya, saya ada menangkap ada 4 indikator di sana sebenarnya. Iya. Ada income ataupun pendapatan per kapita, lalu yang kedua expectation of life atau angka harapan hidup. Yang ketiga yaitu years of schooling atau pendidikan. Yang keempat tingkat buta huruf, itu juga menjadi indikatornya. Iya. Gitu. Nah betul kata Bapak tadi bahwasanya apalagi kalau kita bicaranya di Kalimantan Barat Pak ya. Yeah. Ini mohon maaf ini kita di bawah nasional Pak. Kalau nasional itu bisa 73,55 dari data BPS. Yeah. Dan kita hanya ada di 69, sekian. Kita di bawah rata-rata nasional. Yeah. Jadi bagaimana Bapak menganalisis itu? Kalimantan Barat di bawah nasional dan juga nasional kita juga kurang cukup mumpuni gitu untuk sampai di titik kita masuk kategori negara maju gitu. Iya. Nah, makanya ini kan harus berkaitan dengan pemerintah juga ya. Jadi pemerintah berkolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan bagaimana IPM itu bisa ditingkatkan sehingga ekonomi juga bisa kita tingkatkan.
Karena antara SDM dengan ekonomi ini berkorelasi sangat kuat sekali. Kita bisa lihatlah negara-negara yang memang SDM-nya bagus, SDM-nya maju, pasti otomatis negaranya maju. Iya. Nah ini yang menggelitik kita di sore ini untuk membahas ke sana. Iya. Jadi pemerintah juga harus bisa membuat ya semacam terobosan-terobosan, bagaimana mendukung dari tadi ya yang pertama jangan sampai ada orang yang masih buta huruf. Iya. Terus harapan hidup juga harus diperbaiki. Harapan hidup bisa diperbaiki dengan kesehatan, dengan nutrisi, dengan gizi, dengan vitamin dan seterusnya, sehingga harapan hidup itu bisa lebih panjang. Nah, harapan hidup di sini juga jangan hanya sekedar panjang usianya, tapi juga harus diisi dengan kualitas yang mumpuni di situ, sehingga orang itu berapapun usianya dia tetap bisa produktif. Nah, itu yang paling penting. Fakta yang kita temukan adalah bahwa sumber daya manusia di Kalimantan Barat ini mau tidak mau harus kita klaim, karena saya hanya melihat dari data yang ada itu Pak, cuman yang 60 70 ke bawah itu hanya beberapa Pak. Bahkan dalam output tertentu Kalimantan Barat itu masuk ke dalam 5 terbawah dan seterusnya. Walaupun memang pada akhirnya setiap tahun mengalami peningkatan. Iya. Dari itu kita bisa interpretasi atau bisa kita tafsirkan bahwa pendidikan kita, kesehatan kita, dan juga ekonomi, itu kita masih belum ada di titik yang maksimal. Nah sekarang kalau kita sudah melihat fakta ini, apa hal-hal konkret yang bisa kita lakukan? Kita bicara makro dulu Pak. Iya. Ya, hal konkret yang harus kita lakukan pertama memperbaiki dari unsur penunjang dalam hal pendidikan itu. Oke. Pendidikan kayak kita lihat di wilayah kita di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ini kan luas sekali daerahnya itu. Ada berapa kabupaten dan ada berapa kota. Nah, kalau kita lihat ya dari segi infrastrukturnya, itu kan masih banyak daerah-daerah yang belum terlayani dengan infrastruktur yang memadai seperti jalan, seperti jembatan. Nah, terus akses kayak listrik, kayak internet itu mungkin masih ada beberapa bagian yang belum juga terjangkau di sana. Itu cerita dari mahasiswa saya sendiri. Jadi kalau apalagi waktu pas era Covid kemarin, pada saat kita harus melakukan pengajaran online, ini memang sama sekali nggak jalan. Artinya banyak sekali kendala-kendala yang kita temukan pada saat model pengajaran online seperti itu. Ada loss learning ya? Iya, jadi ada beberapa yang memang dia bisa akses listrik dan internet, ada beberapa yang tidak. Nah, yang tidak inilah yang akhirnya dia ketinggalan dengan beberapa materi-materi perkuliahan pada saat itu. Dan alhasil ya pada saat itu memang sistem pengajaran juga tidak bisa maksimal. Nah, ini yang harus diperhatikan pendidikan itu. Jadi orang itu ya bisa naik martabatnya, bisa naik derajatnya kalau dia punya pendidikan yang cukup. Nah, untuk mendukung pendidikan ini memang banyak sekali faktor yang harus dipenuhi. Ya tadi infrastrukturnya, terus dari segi tenaga pengajarnya itu juga harus, terus dari segi kurikulum pendidikannya juga harus, terus membuat masyarakat itu punya itikat yang kuat gitu untuk berpendidikan yang baik. Artinya suka sekolah, gemar sekolah. Jangan sampai masyarakat itu terstigma untuk apa sekolah. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka akan berpengaruh terhadap kualitas SDM kita. Kalau misalnya banyak orang nggak mau sekolah, orang malas sekolah karena ada alasan-alasan yang tadi ya. Tapi kalau misalnya alasan-alasan itu bisa diatasi, maka dari pemerintah pun juga bisa memaksa orang untuk sekolah begitu. Karena yang saya perhatikan begitu, ada anggapan-anggapan nggak usah sekolah lah, yang penting kerja cari duit udah. Nah, kalau semua orang berpikiran seperti itu, bagaimana IPM itu bisa ditingkatkan? Nah, apakah kita ini tidak mau atau tidak malu gitu? Misalnya ada negara tetangga yang bisa lebih maju gitu dari segi SDM-nya. Tentu kan kita juga harus bisa mengarah ke sana. Nah, jadi makanya untuk pendidikan itu memang harus diutamakan. Apapun alasannya, tidak boleh ada pengecualian. Misalnya kalau untuk pendidikan seharusnya antara kota dengan desa itu sama standarnya. Tidak boleh ada yang berbeda. Bicara tentang kota dan desa juga punya data Pak. Kalau untuk di kota Pontianak,
dengan kota Singkawang ini cukup lumayan sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan dia punya IPM ini ya, dia punya IPM nasional ya. 70 sekian, Singkawang di 73, Kota Pontianak di 81. Yang lain di tahun 2023, kayak 2024 kita masih menunggu akumulasi ya. Data ini dari BPS, yang lain masih di bawah 70. Artinya di bawah nasional ya, yang 73,55. Nah, jadi kemerataan itu masih belum kita temukan di Kalimantan Barat. Sekarang kita beralih dari kita bicara yang nasional, kita sekarang bicara konteks Kalimantan Barat. Apa hal-hal yang Bapak tangkap yang menjadi kekurangan dari kita sehingga IPM kita, pendidikan, kesehatan dan juga ekonomi itu tidak sampai titik optimal dan merata? Ya tadi itu ya, mungkin karena manajemennya, saya juga nggak ngerti di lapangan kayak apa modelnya gitu kok bisa sampai beda-beda gitu. Seharusnya kan dia sudah ada standarisasi. Sedangkan kalau kita buka kayak kurikulum sekolah atau pendidikan itu kan sebenarnya sudah ada standarnya. Standar yang harus dipenuhi. Nah, pada saat implementasinya kenapa kok bisa ada daerah-daerah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, jadi di sini memang harus ada keseriusan di dalam penanganan itu. Terutama di sektor pendidikan. Saya memang terus terang aja kalau dari segi pendidikan saya sangat concern lah untuk memperhatikan itu. Bahkan kalau saya punya sesuatu gitu, saya pengen secara pribadi saja gitu untuk memajukan sektor itu. Nah, tadi kenapa di daerah Kalimantan Barat kok bisa berbeda-beda ya? Ya karena tadi itu, karena dari segi geografis kita, terus dari segi infrastruktur kita juga yang masih belum menjangkau kemana-mana. Jadi kalau menurut saya mungkin saja itu salah satu faktor penyebab yang membuat tidak meratanya dari indeks yang dimaksud. Kalau misalnya ini semuanya merata ya, dari segi infrastrukturnya, dari segi segala macamnya itu sama antara kota dengan desa. Kalaupun terdapat selisihnya itu nggak banyak, paling hanya di belakang koma saja. Tapi tetap angka pokoknya itu sama-sama di angka 7. Nah, mungkin komanya ada disparitas kan, ada kesenjangan gitu. Ya kita bisa, ya itu tadi seperti yang saya ceritakan, ada beberapa mahasiswa saya yang memang tinggalnya itu di yang bisa dikatakan sangat jauh gitu. Nah, di daerahnya itu kalau memang mau akses internet dia harus ke ibu kota kecamatannya atau dia harus pergi ke ibu kota kabupatennya, baru dia bisa mendapatkan akses itu. Nah, ini kan juga salah satu penghambat ini. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana orang yang tinggal di daerah seperti itu. Jadi kalau misalnya dikalkulasi atau dihitung ya, jadi wajar saja kalau terdapat angka tadi, selisih-selisih itu wajar kalau kita lihat seperti itu modelnya. Kecuali kalau memang sama. Kita pergi ke Pontianak sama, kita pergi ke kabupaten mana sama, ke kecamatannya sama, pasti tidak akan terdapat selisih angka itu. Sebenarnya sudah mulai ada pendekatan-pendekatan ke arah sana ya sebenarnya, dari mulai pendidikan yang menggunakan sistem zonasi dan seterusnya. Itu kan arah strategi yang dirancang itu kan memang memeratakan gitu ya, memeratakan dan seterusnya. Walaupun pada akhirnya memang dari segi infrastruktur dan sebagainya kita masih melihat ada disparitas itu ya, sehingga output ini masih terasa. Iya betul. Jadi ya memang untuk mengatasi tadi supaya tidak terdapat selisih itu, maka harus benar-benar serius ke sektor pendidikan ini. Jadi jangan sampai masih ada masyarakat atau rakyat yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik. Saya rasa kalau misalnya segala sesuatunya itu sudah disediakan, sudah ada kemudahan-kemudahan di situ, saya yakin orang pasti akan keinginan untuk sekolah itu pasti tinggi, pasti tinggi. Apalagi kalau memang tidak ada biaya apapun di situ. Dengan adanya biaya sekalipun, tapi kalau misalnya memang disiapkan segala prasarananya, saya yakin orang juga pasti akan suka gitu untuk mencari pendidikan. Terkadang pendidikan ini kan makin kesininya kalau saya lihat itu orang udah semakin agak malas gitu. Malas gitu. Ngapain. Yang penting kerja cari uang. Nah, sekarang kalau kita pikir kerja apa yang bisa menghasilkan dalam tanda kutip uang yang relatif cukup kalau pendidikan kita hanya segitu-segitu saja.
Nah, alhasil nanti sektor-sektor yang diisi ya pasti sektor-sektor yang di bawah, tidak bisa akan menyentuh di sektor yang atas, apalagi kalau kita bersaing ke tingkat global. Iya. Larinya ke sana. Tapi ada semacam anomali juga sebenarnya ya berdasarkan realita yang ada gitu. Bahwasanya memang ada juga mereka melihat figur-figur tertentu, Pak. Sekarang kan kita di era sosial media yang sangat open, sangat terbuka. Banyak preferensi yang bisa dilihat. Termasuk diantaranya banyak anak-anak muda yang melihat ada orang yang di luar sana tidak berpendidikan dan sebagainya, tapi uangnya banyak gitu. Walaupun kadang-kadang juga akhirnya bikin sensasi juga misalnya ya. Iya. Ada misal tapi ada yang tertentu juga yang memang mereka kategorikan itu sebagai orang sukses. Itu kalau kita pakai pendekatan yang modern ya seperti sekarang, ada banyak anak muda yang punya paradigma seperti itu. Iya. Itu bagaimana Bapak berkomentar terkait hal itu? Nah, ini yang harus diluruskan ini. Coba bayangkan kalau seandainya semua orang di Indonesia berpikiran kayak gitu semua, bisa kita bayangkan negara kita ini jadi negara apa nanti ke depannya. Kalau semua orang dari sekian ratus juta penduduk kita ini hanya 10% yang sekolah misalnya. Nah, sisanya dengan pikiran atau dengan konsep yang kayak gitu. Kita nggak bisa bayangkan negara kita nanti ke depannya bagaimana. Bisa-bisa kita dijajah kembali nanti. Jadi pentingnya itu. Makanya terkadang kalau saya ngajar di kelas itu banyak sekali argumen-argumen dari mahasiswa saya yang berbicara seperti tadi bahwa sekarang ini konsepnya yang penting bisa menghasilkan banyak uang, pendidikan itu urusan yang kesekian. Nah, sedangkan kita ini kan untuk menjadi manusia seutuhnya itu kan tidak hanya dengan uang yang banyak tadi. Kita kan kalau dengan pendidikan itu kan kita juga akan terbentuk yang namanya etika, akan terbentuk juga pola pikir, akan terbentuk juga moral. Nah, kalau misalnya kita tidak punya pendidikan yang cukup dan tidak punya pendidikan yang baik, walaupun kita bisa menghasilkan banyak uang tadi, ya kita tidak pas gitu, tidak akan bisa menjadi manusia seutuhnya. Kita tahan dulu Pak. Saya justru semakin tertarik dengan perbincangan kita kalau kita bawa isu IPM ini, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi ke individu. Gitu. Tadi kan kita bicaranya lebih makro ya, global. Negara, global lah ya. Sekarang kita lebih ke praktik individu, biar pemirsa itu lebih mengetahui bagaimana cara mempraktikkan gitu, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Gitu. Nah, kami akan hadirkan informasi itu usai jeda, tetaplah bersama kami di Dialog Publik. Ale-ale, nama yang tak hanya menggambarkan kota, tapi juga menggambarkan legenda yang bertemu dengan rasa. Kerang segar yang lahir dari perairan Ketapang ini bukan sekedar makanan khas, tapi juga cerita kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ale-ale diolah dengan cinta dan warisan nenek moyang yang menjadi hidangan istimewa dengan cita rasa yang memikat. Ale-ale, sajian laut Ketapang, Kalimantan Barat.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dialog Publik. Kita akan hadir kembali berkaitan dengan peningkatan IPM menuju kesejahteraan masyarakat dengan Bapak Maulana Filani. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai hal tersebut, Pak. Tadi itu sangatlah global sehingga ada mungkin masyarakat-masyarakat tertentu yang bingung gitu. Jadi kita intinya bicaranya tentang bagaimana sih ningkatin kualitas diri gitu kan. Iya. Nah, ada masyarakat tuh yang bingung praktiknya nih mau dari mana nih mulainya gitu. Iya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan yang muncul begitu, saya pengen seperti Bapak Maulana Filani misalnya, yang punya kesadaran akan pendidikan, dan karena Bapak juga berfokus pada ekonomi, jadi bicara tentang financial management dan seterusnya. Saya pengen menjadi figur yang seperti itu. Tapi bagaimana memulainya? Bagaimana dengan stimulus itu kira-kira Bapak menjawab apa? Iya. Jadi tadi ini kita sudah mulai mengkerucut dari IPM ke SDM secara individu. Tadi Secara kan individu sekarang. Iya, tadi kan kita secara IPM-nya, teoritisnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke kualitas diri ya. Nah, ini menjadi penting kita informasikan kepada pemirsa ya. Jadi kita ini harus punya yang namanya kesadaran terlebih dahulu, kesadaran bagaimana saya ini bisa berkehidupan yang baik dan benar. Nah, kehidupan yang baik dan benar itu hanya bisa kita peroleh, hanya bisa kita dapatkan lewat proses pendidikan. Pendidikan yang cukup tadi. Nah, jadi harus ada semangat itu. Jadi kalau misalnya, apalagi sekarang akses informasi itu kan sudah sangat terbuka lebar. Kita bisa akses informasi dari manapun lewat internet, ya kan? Nah, jadi memang harus ditumbuhkan kesadaran dari kita. Kalau tidak ditumbuhkan dari diri kita untuk sekolah, untuk mencari ilmu, ya nggak akan bisa. Disediakan ada tempatnya gratis apa segala macam pun tidak akan mau itu. Kalau tidak ditumbuhkan motivasi yang sangat besar dari dalam diri kita bahwa pendidikan atau sekolah itu sangat penting. Karena sekolah itu untuk membuka jalan pikiran kita. Sekolah ya. Terus jangan juga diasumsikan bahwa kalau sekolah harus kaya, sekolah harus sukses. Kalau nggak kaya, kalau nggak sukses, nggak usah sekolah. Salah pikiran begitu. Kalaupun kita sukses atau kaya dari sekolahnya kita, itu bonus. Tapi kita mendapatkan sesuatu di situ dari proses pendidikan itu. Misalnya anak dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai S1, kalaupun bisa S2 atau bisa S3, pengalaman dari fase-fase kehidupan yang sudah dilewati dengan tingkat pendidikan yang kayak gitu, ini pasti berimbas kepada karakter dari orang tersebut. Nah, itu yang mau kita kejar, dan itulah yang dinamakan kualitas diri itu seperti itu. Berarti yang pertama itu yang mesti dimunculkan itu adalah conscious ataupun kesadaran terlebih dahulu ya. Dengan demikian kalau kita merasa how importantnya pendidikan itu, akhirnya kita ada upaya untuk terus meningkatkan dan seterusnya. Sekarang kalau misalnya boleh langsung kita ini kan Pak, bisa kita koneksikan dengan realita masyarakat kita di Kalimantan Barat. Itu bagaimana Bapak melihat motivasi itu? Kalau motivasi di sini fluktuatif. Ada yang tinggi sekali, ada yang rendah sekali. Nah, jadi yang mau kita kencengin di sini yang masih rendah, sehingga SDM-nya bisa naik. Ya. Jadi tingkat kualitas SDM itu kalau dari kacamata yang yang sederhananya itu gampang kok menilainya gitu. Kalau saya perhatikan misalnya kayak di Kota Pontianak ini ya, masih banyak masyarakat yang belum punya kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Itu yang paling sederhana. Ya, kalau dia sudah punya kesadaran, ya dia akan tahu di mana buang sampah itu seharusnya. Berarti maksud Bapak kualitas sumber daya manusia ini adalah kita berhati-hati dalam melangkah, mengerti bersikap dan seterusnya gitu. Dia akan itu hal konkret ya yang kecil ya. Dan itu tercermin ke perilaku. Kalau misalnya
SDM-nya sudah baik, pasti tidak akan seperti itu. Akan ada kesadaran, misalnya habis makan atau habis minum es, dibuang ke pinggir jalan, akan ada kesadaran, nggak boleh nih. Kenapa sampahnya tidak saya simpan dulu di motor saya, atau di mobil saya, nanti kalau udah nyampe rumah, atau kalau ada ketemu tempat sampah, baru saya buang. Bahkan ada yang pinter lagi Pak, ngomongin sampah tapi langsung ngomongin tentang kesehatan publik ya. Jadi semacam jadi nanti akhirnya keseimbangan lingkungan tidak banyak orang yang sangat luar biasa seperti itu. Misalnya mengkonsumsi plastik, akhirnya dia bicaranya tentang keberseimbangan ekosistem lingkungan. Itu kan berarti secara pendidikan, secara literasi udah jago banget ya. Bisa mengkoneksikan hal kecil itu sampai sesuatu yang besar gitu Pak. Iya. Nah, sekarang Bapak memang orang yang berkonsentrasi pada lembaga pendidikan, of course, sekarang di UPB. Terus ngajarnya ekonomi gitu. Berarti ada dua hal ini yang akan kita soroti ya, dari IPM itu sendiri. Nah, sekarang boleh kita langsung koneksikan Pak, sekiranya kalau misalnya orang yang memiliki kualitas pendidikan yang baik, itu bagaimana akhirnya korelasinya dengan ekonomi dan manajemen keekonomian mereka? Ya tentu punya korelasi dia. Kalau misalnya orang itu sudah punya SDM-nya baik, maka tingkat kreativitasnya juga akan ikut baik di situ. Karena dia kan banyak belajar, banyak referensi, jalan pikirannya terbuka. Ya, saya mencontohkan diri saya sendiri. Misalnya karena saya suka membaca, saya suka baca buku, baca artikel, baca apa segala macam gitu, dan menonton video-video yang memang berkaitan dengan misalnya kayak pengembangan diri. Secara tidak langsung itu jalan pikiran saya terbuka. Jadi ada saja ide-ide saya yang muncul, kreativitas saya yang muncul. Misalnya kalau saya pengen menulis buku. Nah, pada saat saya menulis buku itu tidak terlalu sulit bagi saya untuk menemukan ide-ide barunya. Itu mengalir saja terus keluar gitu. Nah, kok bisa seperti itu? Ya karena kalau kita tidak memantaskan diri kita ke sana, maka tidak akan bisa kita raih itu. Jadi kalau dilihat dari konteks ekonominya ya, kalau kita sudah bagus SDM-nya, pasti kreativitas kita bagus, pasti IQ kita juga akan ikut bagus di situ. Terus cara kita berpikir pun pasti akan ikut bagus. Ya sama seperti kayak orang-orang di negara maju. Saya berapa kali pergi ke negara-negara tetangga ya, yang memang dia punya lebih maju daripada kita, seperti Singapura, seperti Australia, itu saya pernah ke sana. Itu memang berbanding sangat jauh gitu dengan SDM kita yang ada di sini gitu. Kalau di sana itu orangnya memang ya karena dia sudah memang negaranya juga sudah membangun itu dan semuanya sudah tersistem. Jadi mereka itu misalnya kalau menjadi entrepreneur, mereka bisa gitu menemukan sesuatu yang unik-unik dan menggunakan teknologi di situ. Terus kalau misalnya yang memang dia sekolah, ya sekolahnya itu memang disiplin. Terus dari segi perilaku masyarakatnya juga bagus, negaranya bersih. Negaranya bersih, semuanya serba tertib, semuanya serba tertata. Kenapa bisa begitu? Ya karena SDM-nya sudah bagus gitu. Jadi tidak terlalu harus diingatkan terus gitu, karena tingkat kesadarannya juga sudah sangat-sangat tinggi. Nah, jadi begitu. Jadi kalau misalnya kita itu memang pengen menciptakan suatu karya atau suatu hasil yang ada nilai ekonominya, memang harus didukung dari SDM yang bagus. Selama SDM-nya tidak bagus, ya selama itu juga tidak akan bisa tuh. Kita nggak bisa mikir secara kreatif apa yang mau kita pikirkan kalau kita nggak punya kreativitas, ya kita akan mandek aja di situ. Akhirnya ya akan ikut-ikut aja, ikut gitu, ikut apa gitu. Kalau ikut ini ikut, tidak akan ada misalnya muncul suatu ide atau gagasan baru di situ. Nah makanya saya tuh memang kalau saya ngajar di kelas pun saya lebih ngomong ke mahasiswa itu jangan puas hanya mendapatkan ilmu atau teori dari kelas, tapi sepulang kuliah itu harus cari lagi ilmu-ilmu apa, rajin ikut seminar, rajin ikut-ikut workshop, jangan malas, supaya kita ini kaya akan ilmu tadi. Nah jadi kalau saya begitu. Selain dari tadi kita bicara tentang pendidikan, selain ya perihal
awareness atau kesadaran yang harus dimunculkan pada setiap individu betapa pentingnya pendidikan itu sendiri. Nah, apalagi Pak kira-kira faktor yang akhirnya bisa mempengaruhi individu supaya bisa menunjang dirinya menjadi pribadi yang berdaya saing? Gitu. Iya, tadi kan kalau di IPM itu kan ada beberapa faktor, cuma yang saya ambil 2 faktor saja, ada pendidikan dan ada kesehatan. Ya, pendapatan per kapita dan seterusnya ya. Cuma saya concernnya ke pendidikan dan kesehatan saja. Jadi untuk menunjang supaya kita ini punya SDM yang bagus, supaya kita itu bisa kreatif, supaya kita itu bisa punya inovasi, gagasan, ini juga harus ditunjang dengan kesehatan yang memadai. Ke pribadi kita, ke individu kita ini. Maka kita itu harus punya yang namanya awareness kepada kesehatan. Artinya kita bisa punya gaya hidup yang sehat. Nah, kita punya gaya hidup yang sehat, jangan sampai gampang sakit. Karena kalau gampang sakit ya kita susah juga mau beraktivitas, mau berpikir juga nggak bisa. Kalau misalnya gampang sakit karena kita tidak bisa memelihara kesehatan diri kita. Nah, kesehatan ini kan tidak hanya kesehatan fisik saja, tapi kesehatan rohani juga. Nah, ini makanya penting ini. Jadi kalau misalnya kita secara pribadi pengen kualitas SDM kita ini bagus, pengen IQ kita ini bagus, selain kita itu senang sekolah, senang mencari ilmu, maka harus dilengkapi juga dengan pola hidup sehat. Jasmani ya? Iya. Rohani sekarang juga ada standarnya spiritual intelligence ya? Iya, itu juga bagian daripada ini. Berarti kalau saya nangkap ya Pak ya, itu perjalanan panjang sekali. Itu long journey sekali bagi kita sebagai individu untuk mencapai titik tadi. Titik orang yang satu punya kesadaran tinggi untuk pendidikan, maksudnya formal dan informal ya, formal dan informal. Jadi tidak hanya menggali ilmu dari sekolah tetapi juga dari luar juga. Terus juga akhirnya juga menyeimbangkan sisi kejasmanian. Itu juga bagian daripadanya, termasuk diantaranya akhirnya berpengaruh terhadap manajemen ekonomi dan praktik-praktik ekonomi dan seterusnya gitu. Berarti ini panjang bener Pak perjalanan orang untuk sampai ke titik sana. Nah sekarang yang paling potensial untuk kita konstruksi, untuk kita bentuk adalah anak muda gitu. Apalagi kita suka bicara tentang generasi emas 4.0 ya. Nah sekarang bagaimana kita bicara tentang mempersiapkan mereka sampai di titik menjadi manusia yang berkualitas, sehingga berpengaruh terhadap IPM kita. Komentari itu Pak. Iya, ini memang tidak boleh patah semangat. Justru dengan adanya acara kita di sore ini paling tidak bisa memberikan kontribusi untuk bagaimana membentuk karakter anak-anak muda tadi supaya punya kesadaran bahwa kita emang harus menuju ke sana. Terkadang saya itu punya impian saya itu ya seperti yang diinginkan oleh pemerintah kita juga secara ini ya, ada visi misi menjadi Indonesia emas ya. Nah, itu memang harus itu. Jadi saya juga kadang punya impian Indonesia ini kapan sih bisa kayak Singapura gitu misalnya. SDM itu kok bagus-bagus. Terus bisa kayak negara tetangga kita Australia, Selandia Baru gitu. Bisa bagus-bagus juga dengan Malaysia juga gitu ya. Nah, memang kembali ke anak muda tadi, memang kuncinya ada di situ, ada di anak-anak muda ini. Anak muda ini harus selalu diberikan motivasi, selalu diberikan literasi sehingga bisa berubah pola pikirnya, sehingga terbuka jalan pikirannya bahwa untuk menuju manusia yang berkualitas, manusia yang seutuhnya itu memang harus ada tahapan-tahapan yang dilalui. Di negara maju kenapa bisa seperti itu ya karena mereka melakukan itu, nggak bisa di shortcut, nggak bisa. Jadi memang harus diikuti prosesnya satu persatu tadi. Jadi harus mengikuti dari proses pendidikannya, terus harus juga mengikuti proses dari kesehatannya. Nah, jadi walaupun masih muda sekalipun tetap harus bisa misalnya supaya pendidikannya bagus, supaya IQ-nya juga bagus, maka dia harus juga menjaga kesehatannya. Jangan mentang-mentang anak muda merasa strong, masih organ tubuhnya masih kuat, pankreasnya masih kuat, ginjalnya masih kuat, misalnya lalu berpola hidup yang tidak sehat, kan itu juga mendukung. Kalau misalnya kita tidak sehat, kita gampang sakit-sakitan, ya bagaimana kita itu bisa belajar, bagaimana kita bisa maksimal dalam menangkap segala macam materi. Nah, jadi begitu dia korelasinya. Saya punya satu pertanyaan, nanti kita simpan dulu untuk segmen selanjutnya, yaitu Bapak seorang dosen ya.
melihat mahasiswa-mahasiswa kita, ini cikal bakal yang akan mengisi ruang generasi emas. Dan juga di Kalimantan Barat ini dan seterusnya, saya mau bertanya kepada Bapak, nanti proyeksinya seperti apa ke depan? Itu mungkin tidak generasi emas itu di 2024 itu bisa tercapai dengan kualitas SDM di Kalimantan Barat terutama, yang baik atau tidak gitu. Nanti saya akan tanyakan itu usai jeda, tetap bersama kami di Dialog Publik. Aneka ragam fauna langka masih tetap terjaga. Alam yang masih asri menjadi sumber kehidupan. Keindahan dan keunikannya terhampar luas. Menyajikan alam yang mempesona, meninggalkan kisah tanpa batas. Ale-ale, nama yang tak hanya menggambarkan kota, tapi juga menggambarkan legenda yang bertemu dengan rasa. Kerang segar yang lahir dari perairan Ketapang ini bukan sekedar makanan khas, tapi juga cerita kehidupan masyarakat Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ale-ale diolah dengan cinta dan warisan nenek moyang yang menjadi hidangan istimewa dengan cita rasa yang memikat. Ale-ale, sajian laut Ketapang, Kalimantan Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Maulana Filani, seorang akademisi. Kita bicara tentang dua hal yang memang sangat erat sekali kaitannya dengan keseharian Bapak sebagai seorang dosen, berarti terkoneksi dengan dunia pendidikan dan juga terkoneksi dengan ekonomi karena yang mengajarnya ekonomi. Iya. Ya. Terus kita bicara IPM juga nyangkut banget karena indikatornya adalah di sana pendidikan, ekonomi dan juga kesehatan. Iya. Satu-satunya juga buta huruf juga jadi bagian dari indikatornya. Jadi sangat tepat sekali kita bicara IPM nih. Tadi ada pertanyaan yang tertinggal di segmen sebelumnya. Dari pengalaman empiris ya, pengalaman nyata Bapak selama mengajar mahasiswa ataupun melakukan identifikasi terhadap mahasiswa atau anak-anak muda yang ada di Kalimantan Barat. Ini kalau bisa kita bicara tentang SDM unggul yang terrefleksi dalam IPM yang tingkat tinggi gitu. Iya. Itu kita adakah harapan ke arah sana menurut Bapak? Kalau harapan udah pasti ada. Oke. Cuma harapan ini kan ada kategorinya. Harapan maksudnya harapan harus realistis juga Pak gitu. Iya. Kalau kita lihat data yang sekarang memungkinkan tidak itu? Betul. Tapi kita tetap harus ada hope di situ. Oke. Tetap harus ada harapan. Cuma harapan ini kan dikategorikan lagi. Ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Iya. Nah, di sini nih yang masih transisi antara kecil dengan yang sedang. Oke. Jadi kalau saya melihat apakah ada harapan, udah pasti ada harapan. Cuma memang untuk harapan besarnya itu masih belum nyampe ke sana karena memang perlu pembenahan yang sangat luar biasa masif agar harapan itu bisa menjadi harapan yang besar. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Kenapa Bapak bisa mengatakan seperti itu? Ini ada hal apa yang Bapak identifikasi dari anak muda kita terutama sehingga sulit nih sepertinya kita untuk mencapai titik IPM tinggi tadi? Iya, karena begini, kalau saya lihat kayak anak muda ini kan mudah terpapar.
mudah terpapar dengan pengaruh-pengaruh dari luar, terutama dari sosmed. Mudah gitu. Iya. Karena mereka walaupun ada 1-2 anak yang memang dia sudah terbentuk stabilitas pikirannya, itu enak ngaturnya. Nah, selebihnya ini kan lebih banyak yang memang easy going aja lah gitu. Jadi tidak mau terlalu diatur, tidak mau terlalu bagaimana nanti ke depannya, apalagi masih banyak yang pakai konsep biarkan hidup itu mengalir bagai air katanya. Walaupun itu saya tentang juga. Ya, kalau airnya air itu tidak pernah ke atas, air itu pasti akan selalu ke bawah. Nah, ini apakah kita mau masuk juga sampai ke bawah-bawah sana? Nah, ini yang pikiran-pikiran yang harus diluruskan. Nah, selain itu indikator yang lain juga apa ya? Ya karena tadi itu, karena minat atau semangat untuk belajar yang lebih maksimal itu juga masih rendah. Kadang baru mau baca buku kalau dikasih tugas. Kalau nggak ada tugas, nggak ada apa ya sudah itu tidak ada buku, tidak ada artikel yang mau dibaca. Padahal sebenarnya untuk menunjang bagaimana kualitas SDM itu harus baik juga harus ditunjang dari gemar membaca buku tadi. Nah, ini juga sering saya perhatikan kayak apa perpustakaan yang biasa kayak di Taman Digulis atau yang ada di alun-alun Kapuas itu pengunjungnya juga masih dikatakan minim. Nah, itu kan juga salah satu tanda bahwa anak muda khususnya itu lebih suka nongkrong di kafe daripada mencari ilmu di perpustakaan. Nah, berbeda waktu saya pergi ke kampus atau waktu ke luar negeri kemarin itu perpustakaan rame gitu. Rame artinya mereka ya bukan hanya sekedar mengerjakan tugas, tapi mungkin di sana itu sudah ada rasa kebutuhan untuk ilmu. Bahkan sambil nunggu transportasi umum saja, mereka itu membaca buku, entah itu buku ya novel atau apa gitu. Berbeda dengan kita gitu. Nah, jadi kalau sekarang anak-anak scrolling TikTok ya atau apa. Tapi sebenarnya tidak masalah juga kalau kontennya edukatif ya. Betul. Kontennya mencerdaskan gitu. Apakah bisa kita katakan ya bahwa banyak sekali agenda-agenda yang akhirnya melekat pada setiap individu, bukan setiap tapi sebagian individu kita, terutama untuk anak muda, banyak agenda-agenda yang tidak bermutu gitu. Sehingga kata bermutu itu tadi juga susah kita mau kaitkan ke IPM. Karena IPM kan juga bicara tentang SDM berkualitas gitu Pak ya. Nah, jadi itu bisa kita katakan seperti itu atau tidak tuh menurut Bapak? Ya, kalau kita lihat di Kalimantan Barat ya kita bicaranya. Kalau kita lihat dari realita di lapangan ya bisa seperti itu. Bisa, artinya banyak waktu yang terbuang hanya untuk dipakai kegiatan-kegiatan yang non produktif. Makanya saya kalau di kelas itu saya selalu mensupport mahasiswa saya. Terkadang, nah ini saya yang support tapi ada 1-2 yang nggak mau. Saya selalu support kalau misalnya daripada untuk semester yang atas kan kalau mahasiswa yang sudah semester atas itu kan dia sudah berkurang mata kuliahnya. Artinya dalam 1 hari itu atau dalam 1 minggu paling hanya ada beberapa mata kuliah yang mereka ikuti. Nah, saya selalu support mereka untuk mencari pekerjaan yang sifatnya part time. Daripada pulang ke rumah atau pulang ke kos-kosan hanya selinguk nggak ada ngapa-ngapain, ujung-ujungnya ke kafe atau apa hanya ngabiskan uang orang tuanya, mending mencari sesuatu yang lebih produktif. Terkadang kalau saya ada punya sesuatu, link atau apa gitu, itu saya kasih sama mereka. Misalnya saya ada teman gitu yang perlu tenaga kerja, entah itu untuk jaga konter atau jaga apa gitu, itu saya kasih sama mereka. Ternyata dari yang saya kasih, itu feedbacknya tidak ada. Ada yang mau, tapi lebih banyak yang nggak maunya. Karena merasa bekerja di situ. Nah, padahal di situ juga salah satu unsur pendidikan juga ada di situ. Artinya daripada waktu terbuang percuma, kan mending kita pakai untuk sesuatu yang produktif tanpa melihat berapa nominal yang kita dapatkan. Minimal kita punya pengalaman terlebih dahulu. Pengalaman misalnya bagaimana melayani orang, bagaimana berbicara sama orang, kan minimal dapat pengalaman itu. Nah, ini tidak disambut dengan baik. Nah, ini juga salah satu yang termasuk anak muda sekarang juga sering nyebutnya healing ya. Healing atau istirahat gitu, take a break. Tapi sisi lain
di agenda yang lain juga tidak bekerja keras sebenarnya gitu. Misalnya istirahat ya karena memang kuliah betul-betul serius dan sebagainya, healing itu jadi proporsional situation atau condition. Tapi kuliahnya juga tidak serius-serius amat, yang lain terus tiba-tiba bicara healing kayak gitu. Itu juga akhirnya yang menjadi isu-isu untuk anak muda, Pak. Kalau kita bicara tentang Indonesia emas dan IPM tinggi gitu. Betul. Nah, kalau misalnya dibiarkan terus ya bagaimana bisa membentuk Indonesia emas kalau generasi mudanya kayak gitu semua. Logikanya begitu. Nah, jadi makanya di sini memang harus sama-sama bersinergi antara negara dengan rakyat, itu harus sama-sama bersinergi, jangan bertepuk sebelah tangan saja gitu. Misalnya negara pengennya begini, tapi kalau tidak didukung sama rakyatnya ya susah. Atau rakyatnya pengen seperti yang diinginkan, tapi negara tidak mendukung. Nah, jadi makanya kalau misalnya saya yakin kok, kalau misalnya nanti pemerintah atau mengeluarkan suatu kebijakan baru, terus memang pengennya seperti itu, memang pengennya SDM itu bagus, SDM itu emas, ya tolong ini didukung. Didukung dari perilaku. Karena kalau misalnya pemerintah mengeluarkan begini, itu nanti akan hanya jadi jargon saja. Tapi tidak didukung, tidak ada yang mendukung. Nah, tadi seperti yang dijelaskan, ya hanya healing-healing saja gitu. Hanya ya happy-happy saja gitu. Nah, negara maju, kenapa dia bisa maju? Itu memang orang di sana itu luar biasa sekali disiplinnya. Memang mereka itu kalau peraturan itu memang benar-benar taat gitu. Makanya mereka bisa semaju itu. Nah, kita kalau memang pengen semaju negara tersebut ya harus mencontoh seperti itu. Tidak ada istilahnya itu no excuse dia. Kalau aturan. Nah, kayak Amerika itu memang kalau kita lihat dia punya budaya koboi, budaya Hollywood. Tapi itu hanya di film saja. Coba kalau kita pergi ke negaranya sana, aturan-aturan itu sangat tegas loh di Amerika itu. Tidak bisa seenak-enaknya. Bahkan ada orang baru lulus SIM saja sampai umur puluhan tahun baru dia bisa mendapatkan SIM-nya. Makanya negaranya bisa seperti itu. Nah, kita kalau memang pengen kayak gitu ya contohlah yang memang prosesnya. Dan itu memang ada di generasi mudanya, ada di anak-anak mudanya. Karena kesuksesan yang kita lihat itu memang di belakangnya itu adalah hard working-nya luar biasa, Pak ya. Misalnya kerja keras luar biasa, dan itu memang dari etos masyarakatnya yang betul-betul paham tentang bagaimana menjadi manusia yang berdaya saing, begitu kan ya. Harus ada kesadaran. Kalau nggak punya kesadaran ya susah. Walaupun misalnya disuruh begini, tapi kalau nggak punya kesadaran ya nggak akan bisa juga. Nah, kalau misalnya dia punya kesadaran, walaupun tidak ada, ini kita berbicara yang terburuknya, walaupun tidak ada dukungan dari manapun, tapi kalau kita punya kesadaran, kalau kita punya motivasi yang kuat, pasti bisa. Pasti akan ada perubahan di situ. Anggap misalnya, misal negara tidak terlalu support, tapi karena masyarakatnya ini yang memang antusiasmenya yang memang luar biasa, memang merubah semua pola pikirnya. Nggak jadi something yang mungkin juga itu udah bisa ada sesuatu yang muncul di situ. Tapi kalau misalnya sama-sama ngikut juga, ya ini yang jadi masalah. Sampai kapanpun Indonesia tidak akan punya SDM yang berkualitas tadi. Ada suatu pembahasan yang tertinggal sebenarnya, karena Bapak menaruh konsentrasi yang sangat tinggi pada ekonomi. Sekarang saya ingin kita lebih concern untuk bicara itu. Nah, kalau kita untuk meningkatkan IPM kita, yang tadi saya sebutkan, kalau Kalimantan Barat itu di bawah rata-rata nasional per 2023 kemarin. Nah, sekarang salah satu aspek yang memang mesti kita perkuat adalah ekonomi. Walaupun tadi Bapak sudah sampaikan juga, kenapa kita bicara banyak tentang pendidikan, karena pendidikan itu akan mempengaruhi praktik ekonomi seseorang gitu. Nah, sekarang konkretnya seperti apa, Pak? Orang yang punya kualitas diri yang baik itu akan mengelola keuangannya seperti apa? Kalau orang yang punya kualitas mentalitasnya bagus, SDM-nya bagus, pasti dia dalam pengelolaan apapun itu akan ikut bagus. Jadi misalnya kalau dia bekerja, dia bisa kelola gajinya, dia punya keinginan investasi, dia akan punya saving, artinya literasi keuangannya akan ikut bagus juga di situ. Dan dia tidak akan mudah terpapar dengan yang namanya kayak judi online atau apa segala macam, pinjol, itu dia tidak akan mudah terpapar itu. Kalau misalnya dia memang punya SDM yang baik. Nah, terus kalau misalnya dia
sebagai seorang entrepreneur, maka kreativitasnya dia itu akan muncul terus, Oke. akan tinggi terus. Jadi dia akan selalu bisa bersaing dengan sesama pelaku usaha tersebut. Makanya dari tadi itu kalau misalnya kita berbicara masalah ekonomi dengan SDM ya, itu memang hal yang pertama kali yang harus dilakukan adalah perbaikan dari SDM itu sendiri, baru nanti ekonominya nyusul. Jadi bukan ekonominya dulu, baru SDM-nya. Ya memang, misalnya untuk memenuhi proses itu kan memang harus ada biaya yang muncul. Tapi biaya yang muncul itu kalau tidak diimbangi dengan siap atau tidaknya orang percuma juga. Iya. Justru kalau kebalik itu bahaya juga Pak ya. Iya. Biasanya kita bicara modal, investasi, tapi pengelolaan tidak arif oleh SDM-nya yang tidak baik gitu akan berantakan juga jadinya. Iya. Beda dengan orang yang punya kreativitas tinggi, dia nggak punya modal pun dia bisa ngapa-ngapain di situ. Iya. Dia punya ide atau dia idenya bisa dipecah menjadi dua. Kalau nggak dijual sama orang atau dia bikin sendiri. Padahal dia tidak punya modal. Jadi makanya yang paling penting itu adalah memang kualitas manusia itu sendiri, bukan modalnya, bukan ekonomi itu nanti. Ekonomi itu outcome dari tingkat tinggi rendahnya SDM tersebut. Oke. Pak, mohon maaf. Itu mau nggak mau harus jadi kalimat yang mengeneralisasi ya pembicaraan kita pada hari ini. Tentu masih banyak hal yang ingin kita ungkapkan. Nah, mungkin kita berharap kita dapat kesempatan lain untuk itu. Ternyata 1 jam telah berlalu dan tentunya kurang ya. Kalau dengan Pak Maulana Filani ya pasti kurang. Tapi kita harus akhiri Pak. Sebelumnya terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak karena memang mau nggak mau kita harus bicaranya agak kompleks. Tidak apa-apa karena memang bicara IPM ya. Kita bicara ekonomi, kesehatan juga pendidikan di sana. Dan saya rasa terima kasih juga karena 1 jam tadi sudah mengcover seluruh pembicaraan-pembicaraan yang penting untuk kita bicarakan di era kini. Dan itulah akhir dari kebersamaan kita pada dialog publik hari ini. Saya Egy Abdi, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Permainan tradisional, wujud kearifan yang diturunkan secara turun-temurun. Melatih rasa sosial dan saling membutuhkan. Menjadi generasi yang saling peduli, saling mengerti, dan saling memahami satu sama lain. Permainan tradisional merupakan kearifan lokal yang bernilai budaya. Menumbuhkan rasa cinta terhadap bangsa Indonesia sebagai bekal kehidupan generasi di masa mendatang. Melestarikan permainan tradisional, menjaga masa depan.